Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rekursif di program Java. Nah, oke, langsung saja ya. Saya buka program pada Java. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi dari rekursif untuk menentukan bilangan tersebut prima atau bukan. Nah, sebelumnya rekursif. Rekursif itu adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang. Nah, karena di sini prosesnya dilakukan untuk memanggil dirinya sendiri dan berulang, nah bisa membuat suatu fungsi tersebut tidak akan berhenti ya. Maka kita harus membuat kondisi agar di mana fungsi tersebut itu berhenti. Nah, kelebihan fungsi rekursif adalah membuat program menjadi lebih singkat. Tapi lebih singkat pada beberapa kasus ya, tidak semuanya program bisa menjadi singkat dengan rekursif. Contoh dari program yang singkat dari rekursif yaitu, nah seperti ini: bilangan faktorial, pangkat, dan Fibonacci. Dan ada beberapa proses direct lainnya. Nah, rekursif itu bisa membuat kita lebih efisien dibandingkan dengan iteratif. Sedangkan untuk rekursif mempunyai kekurangan, yaitu memakan memori yang lebih besar untuk datanya. Karena setiap bagian dari dirinya dipanggil akan membutuhkan jumlah ruang memori untuk penyimpanan. Nah, oke, langsung ya. Di sini saya membuat sebuah program rekursif yang saya jelaskan tadi, yaitu bilangan prima atau bukan. Nah, pertama kita langsung buat file projectnya ya, seperti biasa. Kemudian kita tambahkan import java util.scanner. Nah, ini untuk membaca data dan untuk menyimpan sebuah data keluaran atau inputannya, output dan inputnya. Oke, kita buat public class prima recursive. Kemudian di dalam prima rekursif kita buat lagi privat static int ambil nilai rekursif. Nah, yaitu variabel ambil nilai rekursif dengan tipe data int. Kemudian di dalam variabel tersebut kita buat lagi variabel number dan juga index. Karena di depan udah int, otomatis di dalam juga kita int. Kemudian jika indeks sama dengan 1, yaitu lanjutkan 1. Maksudnya di sini indeks itu seperti nilainya ya. Nilai yang akan kita masukkan itu sama dengan 1, lanjutkan 1. Kemudian jika mungkin kita gunakan else if ya, if bercabang atau if bercabang itu. Nah, number kita buat number yang tadi panggil ini number, hasil pembagian number dengan indeks sama dengan 0. Nah, jika sama dengan 0, maka kita lanjut 1, angka 1 tambah ambil nilai rekursif. Nah, panggil kembali ambil nilai rekursif yang di atas ini panggil lagi, teman-teman. Yang fungsi ini panggil lagi. Dengan fungsi ini. Ya. Karena memanggil dirinya sendiri ya. Kemudian number, min index, yaitu kurang dari indeks. Kemudian else, lanjutkan, jika tidak, lanjutkan 0 ditambah ambil nilai rekursif sama dengan yang di atas ini rumusnya ya. Nah, setelah selesai kita buat lagi di bawah public static boolean, yaitu untuk mengecek bilangan. Yaitu kita di dalam public boolean tersebut kita buat int num. Kemudian di dalamnya kita buat jika num lebih dari 1, lanjutkan ambil nilai rekursif. Nah, panggil lagi ambil nilai rekursif ini. Kalau kita memilih, otomatis ini ke bawah akan dipanggil. Oke. Kemudian num, artinya num, itu angka dan angka sama dengan 2. Nah, kemudian else, jika tidak, lanjutkan salah. Maksudnya return false, jangan tidak akan, maksudnya akan bilangan akan bukan prima ya. Bilangan adalah bukan prima. Langsung di bawah ya, kita buat static void scanner input, yaitu new scanner system input. Kita buat input scanner input, yaitu
dengan tipenya yaitu dengan input, kemudian sistem out print input bilangan. Nah, kita masukkan bilangan. Kita int num lagi karena di atas itu yang int num itu untuk di dalam public static boolean, maka kita buat lagi int num sama dengan input next dot int. Ambil dot next int. Kemudian if cek bilangan dalam kurung num. Num ini manggil num yang di sini teman-teman, bukan manggil num yang ini. Oke. Jadi jika kita menginput bilangan, yaitu kita akan menyimpannya ke num. Nah, num ini kita taruh lagi ke bawah cek bilangan dalam kurung num. Jadi cek bilangan yang kita masukkan menggunakan cek bilangan ini. Nah, di sini ambil nilai rekursif, fungsi dari yang kita buat tadi ini akan masuk ke sini. Nah, jadi akan lebih simpel ya teman-teman. Jadi kalau kita mau cek bilangan lagi, menggunakan kurung sini, kita tinggal panggil metode fungsi rekursifnya ya. Kita tinggal manggil ini saja. Nanti akan berjalan ini ke bawah. Oke. Kemudian jika tidak, sistem out.print adalah bilangan bukan prima. Nah, else yang ini teman-teman. Oke. Kita coba saja jalankan proyeknya. Nah, input bilangan sempurna 5. Enter. 5 adalah bilangan prima. Kita berbagi 2. Bilangan prima juga. 6. Nah, di sini 6 bukan bilangan prima. Kita coba lagi. Coba 100 atau 1000. 1000 bukan bilangan prima. Di sini sembarang ya kalian memasukkan apa, karena saya tidak batasi nilai bilangan tersebut atau berapa batas bilangan yang akan kita masukkan. Seperti 9999 bisa. Enggak, karena di sini intinya ada batasnya ya untuk tipe data int. Jadi untuk 999 enggak bisa masuk. Kita coba 700. Bukan bilangan prima. Oke, seperti itu saja ya untuk bilangan rekursif yang ini. Oke. Nah, ya, kita lanjut ya. Sekarang saya akan menjelaskan program ini. Kita running saja dulu dari program tersebut. Nah, hasil running dan outputnya itu seperti berikut di pojok kiri bawah. Oke. Nah, pertama kita buat public class rekursif, tetap ya. Ini sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan metode fungsi rekursif. Nah, kemudian public static int mystery. Kita buat public int mystery int a, int b. Nah, kemudian di sini jika b sama dengan 0, trace to 0. Nah, di sini tidak masalah kalau b-nya sama dengan 0, yaitu tetap 0 gitu. Tapi jika B sama dengan 2 sama dengan 0. Nah, jadi kita akan mereturn misteri yang di atas ini, int a dan b ini. Nah, kita manggil misterinya kan, misteri yang di atas. Jadi di dalam misteri itu ada a dan b. Nah, kemudian a kita samakan yang dengan int a dan b ini. A ditambah a dibagi b per 2. Nah, titik koma. Kemudian return misteri lagi. Kalau tidak sama dengan dua-duanya ini, sama dengan misteri a plus a, b bagi 2 sama dengan plus a gitu. Jadi a ini dikali dengan b nanti. Nah, seperti contoh saya di bawah, kan kita membuat public static void print ln, yaitu misteri 4,26. Jadi pertama kan jika b pembagian b persen 2, artinya b hasil pembagian b dengan 2 sama dengan 0. Jadi hasilnya yaitu a ditambah a. Berapa? 4 tambah 4, 8 kan? Dan b dibagi 2, 26 dibagi 2. 26 dibagi 2
Berapa teman-teman? 26 dibagi 2, 13. Nah, 13 dikali 8 dikali 13. Hasilnya itu 104. Coba cek dulu. Nah, benar kan? 104. Oke. Kemudian lanjut yang di bawah. Sistem out println misteri 3,11. Nah, di sini udah ada penjelasannya ya. Jika B sama dengan B sama dengan 0, yaitu 0. Jika tidak, ya gak usah gitu. Jadi, jika B hasil pembagian B dibagi 2 sama dengan 0, kita akan menggunakan ini. Oke. Kemudian lanjut misteri A plus A B bagi 2 plus A. Nah, ini juga rumus yang salah satu rumus yang di dalam misteri ini ya. Nah, coba kita cek. Kan kita tadi sudah mengeceknya ya. Dan untuk yang kedua ini 3,11. Ini gampang saja. Tinggal 3 dikali 11. Oke. Coba kita rubah lagi. Kita buat di sini apa? B-nya itu tidak sama dengan 0. Iya. B-nya hasil pembagian B dibagi 2 tidak sama dengan 0. 13 contohnya. Nah. Oke. Jangan ya. Hasilnya sama dengan 26. Oh ya, sebentar. Ini ada missing yang barusan saya jelaskan. Jadi bukan di dalamnya atau A dikali dengan B. Tapi ya benar sebenarnya juga seperti itu, tapi kita yang ini kita menjalankan yang proses yang ini. 2A ditambah A yaitu 2 tambah 2 4 dan 13 bagi 2 yaitu 6,5. Nah, jadi dan ditambah A. Maksudnya di sini yang tadi ya. Oke. A tambah A itu kan 4 dan 4 dikali 6 4 dikali 6,5 itu adalah 26. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang fungsi rekursif yang ini. Oke. Kita lanjut ke fungsi metode rekursif untuk program selanjutnya, yaitu ini. Nah, di sini saya menggunakan cara kombinasi, yaitu kombinasi dalam sebuah karakter. Nah, pertama kita buat rekursif yaitu scanner ini untuk menggunakan metode input outputnya ya untuk menampilkan data ya seperti itu dah. Udah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke. Di sini saya buat car combination. Static void car combination. Di dalam static void ini ada string A dan int n. Nah, di sini string A step out print A plus. Nah, di sini ada tanda petik. Nah, kalau kita karena di sini di sini yaitu string karakter. Nah, tanda petik 2 artinya itu karakter teman-teman. Nah, kemudian else jika n tidak sama dengan 0 yaitu ulangi for int. Kita buat int i sama dengan 97 dan i kurang dari 100. Titik koma i kurang i plus plus. Kemudian car combination kita panggil car combination yang di atas yang semua ini. Nah, a ditambah char. Ini sebuah karakter ya teman-teman. Seperti A, B, C dan seterusnya itu. Oke. Kita untuk karakter itu dimulai dari angka ke-8, angka ke-97 dan n kurang dari 1. Kemudian kita lanjut kita running saja ya. Dan car combination titik 2,3. Jadi car combination-nya itu jadi 3 ya di dalam, maksudnya 3 kombinasi. Nah, seperti itu. Dan kita gunakan 97 sampai 100 yaitu 3 kombinasi untuk 3-3-nya. Kan di sini ada selisih 3 ya, 97 ke 100. Kita harus memulai karakter untuk huruf A, B, C dan A, B, C itu dari 97, oke? Nah, kemudian kita running, jalannya akan seperti ini. Jika kita ubah ke di sini ke
96 ini tidak akan sampai ke C. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini hanya sampai mengkombinasikan sebuah karakter ABCD itu hanya sampai B. Tapi kombinasi di dalam A-nya itu, di dalam kombinasi 3 karakter itu, yaitu juga terdapat 3 kombinasi. Jadi seperti itu. Karena selisihnya hanya 2 di sini, 97 dan 99. Jadi yang kita kombinasikan yaitu A dan B dalam 3 kombinasi. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke proses rekursif, program rekursif selanjutnya, yaitu ini. Nah, untuk yang ini teman-teman, nah di sini kan ada program rekursif ya. Jadi di sini saya hanya menggunakan beberapa rumus ya. Nah, tapi yang saya sebutkan tadi, saya menjelaskan tentang fungsi dari metode rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri. Nah, square memanggil square, dan di sini kan kita buat static int square. Nah, kita buat rumus di dalamnya, kemudian kita panggil square lagi, yaitu int dan ini. Nah, kemudian public static int cube. Nah, cube, di dalam cube ada cube lagi, jadi cube ini dipanggil lagi. Nah, kemudian kita buat square di bawah. Nah, dengan rumus di atas, dan kita buat square 5 dan cube 5, kemudian 1 2 3 ini, maka hasilnya kita akan mencari ini kan, kita akan mengeluarkan output square 5, cube 5 dan cube 1 2 3. Jadi proses yang square 5 itu akan menjalankan proses ini, karena itu square, yaitu memanggil square yang ini, square, kemudian cube. Untuk cube yaitu memanggil yang ini ke bawah. Nah, hasil dari program tersebut akan menjadi seperti ini. Nah, di sini untuk rumus-rumus ininya saya memang kurang paham teman-teman. Ini bagaimana? Tapi untuk proses rekursifnya, insya Allah agak paham sih. Untuk rumus-rumusnya kurang paham masih. Oke. Nah, karena di sini ada beberapa fungsi rekursif yang saya buat, dan ini hanyalah saya ngambil rumusnya itu, jadi saya kurang paham teman-teman. Oke. Terima kasih untuk penjelasan fungsi rekursif pada program Java. Kali ini cukup di sini ya, karena juga waktunya udah mepet. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.